Selamat siang Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam Binroh di PT Telkom Group. Siang hari ini bersama-sama kita akan membahas tema amanah atau dapat dipercaya. Seberapa penting amanah atau dapat dipercaya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya sekaligus sebagai seseorang yang bekerja di sebuah lembaga. Mari bersama-sama kita mengawalinya dengan doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih jika siang hari ini kami boleh dipertemukan kembali dalam Bina Rohani Kristen di PT Telkom Group. Terima kasih untuk hidup yang Tuhan percayakan, terima kasih untuk pekerjaan yang Tuhan percayakan, terima kasih untuk keluarga dan relasi yang boleh kami hidupi dan Tuhan percayakan. Kiranya setiap kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang dipercaya, pribadi-pribadi yang amanah, yang bisa mengelola apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Kami ingin menerangi kehidupan kami dalam kebenaran firman-Mu, agar kami diteguhkan dalam kebenaran firman itu untuk terus hidup sebagai orang-orang yang dapat dipercaya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan apakah ia dapat dipercaya adalah pertanyaan yang sangat mendasar. Apakah pertanyaan itu ditujukan kepada seorang pribadi atau kepada sebuah institusi atau lembaga? Bukankah pertanyaan apakah ia dapat dipercaya ini adalah hal yang paling mendasar dari dimulainya sebuah relasi? Ketika dipertanyakan apakah ia dapat dipercaya, ini berhubungan dengan kenyamanan saat ini dan keberlanjutan untuk masa depan. Ketika kita akan mempercayakan sebagian hidup kita pada seseorang, atau mempercayakan sebagian dari milik kita untuk kita tabung atau kita investasikan, maka pertanyaan apakah ia atau apakah ini dapat dipercaya menjadi hal penting dan mendasar. Oleh karena itu tidak mengherankan jika BUMN di Indonesia ini meluncurkan akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif sebagai core value bagi BUMN di Indonesia. Nah, tentunya dengan core value yang akhlak ini, di mana amanah ditempatkan sebagai yang pertama, maka BUMN ini ingin menegaskan bahwa BUMN adalah lembaga atau institusi yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Nah, PT Telkom Group sebagai bagian dari BUMN juga menghidupi core value ini untuk melengkapi corporate culture The Telkom Way dalam pelayanannya. BUMN mengartikan amanah ini adalah memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Bukankah setiap perusahaan sebenarnya berbisnis tentang kepercayaan kepada masyarakat? Karena tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, maka tidak ada lembaga atau perusahaan yang bisa hidup. Oleh karena itu, sudah seharusnya jikalau BUMN dan juga PT Telkom Group menghidupi amanah ini dalam pelayanannya. Lalu bagaimana kita sebagai orang Kristen melandasi amanah atau dapat dipercaya ini dalam terang kebenaran firman Tuhan? Keluaran pasal 17 ayat 20 dan 21 berbunyi demikian. Keluaran 17 ayat 20 sampai 21. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Tuhan, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang.
Pemilihan pemimpin pada era Musa ketika ia memimpin bangsa keluar dari tanah Mesir ada sesuatu yang mendasar. Mengapa? Karena bangsa ini baru saja keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, dan mereka akan hidup sebagai bangsa yang merdeka di tanah perjanjian. Ketika Musa memimpin 600 orang dengan segala permasalahannya, tentu bukanlah hal yang mudah, melelahkan, dan tentu merepotkan. Oleh karena itu Yitro, sang mertuanya, imam dari Midian, menyarankan kepada Musa untuk membentuk kepemimpinan yang berjenjang atau mendelegasikan tugas kepemimpinan itu. Yitro melihat betapa lelah dan letihnya dan repotnya Musa. Oleh karena itu ia kemudian menawarkan sebuah kepemimpinan. Pilihlah, kata Yitro, di antara orang-orang bangsamu yang bisa memimpin 1000, kemudian 100, 50, dan 10 orang. Dengan kepemimpinan berjenjang itu, maka Musa tidak harus menghadapi semua permasalahan langsung kepadanya. Ia menjadi wakil antara umat dan Allah. Para pemimpin yang dipilihnya menjadi wakil antara dia dan umat Allah. Kecuali untuk hal-hal yang penting, umat bisa langsung datang kepada Musa. Di dalamnya kita melihat Yitro memesankan kepada Musa untuk memilih para pemimpin dengan karakter, dengan sifat seperti ini. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang yang cakap, takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang membenci kepada pengejaran suap. 4 karakter utama yang dipilih untuk menjadi pemimpin pada masa itu adalah orang-orang yang pertama-tama adalah orang yang cakap, memiliki kemampuan, kapabilitas. Yang kedua adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang memiliki relasi yang dekat dan baik dengan Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang dapat dipercaya karena berhubungan dengan relasi antara umat dengan dia dengan Musa, dan para pemimpin sendiri dengan Allah. Maka dapat dipercaya menjadi penting karena umat akan menyampaikan segala permasalahan mereka kepada orang yang seharusnya dapat dipercaya. Yang keempat adalah mereka yang benci kepada pengejaran suap. Salah satu tantangan menjadi orang yang memiliki kedudukan, kekuasaan atau pekerjaan adalah ia menyalahgunakan semua itu. Dan salah satu tawaran yang paling menggiurkan dan seringkali menjatuhkan orang adalah ketika itu berhubungan dengan kekayaan atau uang. Suap bisa menghancurkan banyak orang. Suap bisa menghancurkan banyak kepercayaan. Suap bisa memperjualbelikan segala sesuatu. Sehingga siapa yang berani menyuap, dia yang diutamakan. Siapa yang disuap, maka ia akan mengikuti apa yang dikatakan para penyuapnya. Bapak Ibu dan saudara terkasih, kalau kita perhatikan, kata yang dapat dipercaya selalu dihubungkan dengan kata takut akan Tuhan. Dalam bacaan yang kedua, nanti Bapak Ibu dan saudara terkasih dapat membuka dari Nehemia 7 ayat 2, kata seorang yang dapat dipercaya selalu dihubungkan dan yang takut akan Tuhan. Nah, jadi orang yang dapat dipercaya sekaligus adalah orang yang takut akan Tuhan. Artinya orang yang memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, seharusnya dia menjadi orang yang dapat dipercaya. Dia menjadi orang yang bisa memegang amanah atau apa yang dipercayakan kepadanya. Nah, tentu ini sesuatu yang indah. Karena apa? Karena ternyata karakter kita dalam kehidupan kita setiap hari, juga dalam pekerjaan kita, itu tidak terlepas dari relasi kita dengan Allah. Bagaimanakah sikap kita dengan Allah yang tidak kelihatan itu? Bagaimanakah perilaku kita di hadapan Allah yang tidak kelihatan itu akan tercermin dalam perilaku dan tingkah laku kita dengan orang-orang yang berelasi dengan kita. Dalam mengelola kepercayaan yang Tuhan dan perusahaan percayakan pada kita. Dalam mengelola dan juga menjaga apa yang
nasabah, rakyat, ataupun juga mereka yang mempercayakan hidupnya kepada kita. Ini menjadi sesuatu yang menarik, karena sebelumnya Yitro kepada Musa juga mengatakan, kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus kau jalani dan pekerjaan yang harus dilakukan, agar mereka bisa mengelola kepercayaan itu dalam hidupnya. Memang kepada mereka harus diajarkan hal-hal yang harus dimengerti, dipahami, dan dilakukan dalam kehidupan mereka. Apakah itu ketetapan-ketetapan yang berasal dari Tuhan, berupa firman Tuhan yang mengatur kehidupan mereka, ataukah aturan-aturan yang harus mereka patuhi dan perhatikan dan mereka praktekkan dalam sikap kerja mereka setiap hari? Bukankah setiap perusahaan atau institusi punya aturan yang harus diperhatikan dan dipahami? Pada saat yang sama, bukankah setiap orang beragama, kita, orang Kristen, juga mempunyai firman Tuhan yang disampaikan dan diajarkan kepada kita, yang akan membentuk diri kita? Itu semua harus dimengerti dan dipahami, sehingga setiap kita bisa menghidupi diri kita sebagai orang yang bisa dipercaya, orang yang amanah, orang yang bisa mengelola kepercayaan yang Tuhan percayakan, orang yang bisa mempertanggungjawabkan setiap hal yang perusahaan juga serahkan di bawah tanggung jawab kita. Bukankah Tuhan Yesus juga memuji? Arti yang kedua dari amanah adalah setia. Ia mengelola dan menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan setia. Dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 21, Tuhan Yesus berkata kepada hambanya demikian, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Ini berhubungan dengan perumpamaan tentang talenta kepada setiap orang yang diberi kepercayaan oleh tuannya sebelum tuannya itu pergi. Dan ketika tuannya datang, maka ia menagih apa yang dipercayakan kepada para hambanya itu. Hambanya datang untuk melaporkan apa yang dipercayakan kepada mereka. Dan dua hamba yang melaporkan apa yang dipercayakan kepada mereka dengan baik, maka sang tuan ini mengatakan, engkau hamba yang setia dan baik, terimalah perkara yang lebih besar, karena engkau sudah setia dengan perkara yang kecil. Tetapi kepada hamba yang tidak mengerjakan apa yang dipercayakan, tidak mengelola dengan benar, ia mengatakan, hai hamba yang jahat. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kepercayaan dimulai dari hal-hal yang kecil. Kesetiaan menjadi bagian dari amanah yang Tuhan percayakan dan juga perusahaan percayakan bagi kita. Kesetiaan kita akan menuntun kita kepada hal-hal besar yang dipercayakan kepada kita selanjutnya. Jikalau kita tidak dapat dipercaya dalam hal-hal yang kecil, bagaimana mungkin kita dapat dipercaya dalam hal-hal yang besar? Pertanyaannya adalah bagaimana agar kita bisa menjadi orang-orang yang bisa dipercaya? Nah, paling tidak Bapak Ibu dan Saudara terkasih, ada 10 hal yang bisa menjadi petunjuk apakah kita adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Pertama, konsisten. Seorang yang bisa dipercaya cenderung bersikap sama antara perkataan dan perbuatan, tidak pernah pelin-pelan. Ia tidak akan mundur dari tantangan yang ada ketika itu berhubungan dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Kemudian ia memperlihatkan belas kasihan dan kerendahan hati. Artinya ia menunjukkan diri bahwa ia memikirkan orang lain dan tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Ia tidak akan melakukan pengkhianatan. Ia bukan orang yang mudah disuap dan dibayar. Yang ketiga, sikapnya santai atau apa adanya. Ia tidak menunjukkan
suatu gerak atau sikap yang menunjukkan kegelisahan karena ia mengungkapkan atau mengatakan yang tidak benar. Tetapi ia mengungkapkan apa adanya, tidak ada yang disembunyikan, terbuka, jujur. Oleh karena itu ia tenang dalam pembawaannya. Yang keempat adalah respect soal waktu. Orang yang bisa dipercaya berjuang sebisanya untuk tidak terlambat atau membatalkan acara di detik terakhir. Ia tidak menggunakan berbagai alasan untuk tanggung jawabnya dalam hal waktu. Yang kelima, menunjukkan rasa terima kasih. Mereka siap untuk mengakui kalau mereka tidak bisa melakukan semuanya sendiri dan menghargai kerjasama tim. Mereka memberikan pengakuan yang dimiliki oleh orang lain agar mereka dapat maju bersama-sama. Yang keenam adalah tidak materialistis atau hanya mengutamakan uang. Tidak ada yang salah dengan menginginkan hal-hal yang bagus, tetapi orang yang dapat dipercaya adalah orang yang tidak akan menggunakan apa yang dipercayakan kepadanya atau kedudukannya untuk mendapatkan keuntungan secara finansial atau yang lain. Yang ketujuh, apa yang mereka sampaikan seringkali benar. Jarang sekali orang yang dapat dipercayai ini menyampaikan hal-hal yang tidak benar. Ia melakukan secara bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Yang kedelapan, orang yang dapat dipercaya itu menghindari gosip. Ia tidak suka berbicara tentang rumor atau sesuatu yang tidak ada faktanya, dan ia tidak akan membicarakan itu bersama dengan orang lain. Ia tidak suka hal-hal yang tidak baik dan tidak benar dari sesamanya dalam kehidupannya. Yang kesembilan, mereka selalu terhubung dengan orang lain karena menyadari orang lain juga terhubung dengan dirinya. Dirinya penting, orang lain penting, kedua-duanya penting. Dan itu terjalin dalam sebuah relasi, kelompok sosial yang akan membuat mereka dapat hidup bersama. Yang terakhir, yang ke-10 adalah mereka ada untuk Anda atau untuk orang lain. Orang yang bisa dipercaya akan mendengar dan mendukung saudara, bahkan ketika mereka tidak membutuhkan apapun dari saudara. Mereka melakukan sebaik-baiknya untuk membantu orang lain, apapun yang ia hadapi. 10 hal yang bisa menunjukkan apakah kita orang yang bisa dipercaya atau tidak. Paling tidak akan bisa menuntun kita untuk menghidupi apakah selama ini kita adalah pribadi yang bisa dipercaya atau belum. Nah, ketika kita belajar dari kebenaran firman Tuhan tadi, apakah dari bacaan kita di kitab Keluaran ataukah bacaan kita di Injil Matius dari yang disampaikan oleh Tuhan dalam perumpamaan tentang talenta, kita bisa belajar bagaimanakah kesetiaan dan kepercayaan itu berjalan bersama-sama. Kepercayaan dan kesetiaan itu kemudian hidup dalam kehidupan kita, karena melalui kepercayaan dan kesetiaan itulah kita akan bisa menghidupi apa yang Tuhan percayakan sekaligus apa yang perusahaan percayakan kepada kita. Mari kita berjuang dan berlomba menjadi orang yang dapat dipercaya agar segala sesuatunya amanah dari Sang Pencipta itu. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, mari bersama-sama kita berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih jikalau kebenaran firman-Mu saat ini mengajarkan kami tentang menjadi orang yang dapat dipercaya. Biarkanlah itu kami mulai dari rasa takut akan Engkau. Biarlah kami menyadari bahwa menjadi orang yang dapat dipercaya adalah hal yang utama dan pertama dalam relasi kami, dalam pekerjaan kami, maupun dalam kehidupan kami. Dalam kehidupan kami dengan Engkau dan dalam kehidupan kami dengan sesama. Jadikan kami sebagai orang-orang yang dapat dipercaya, sehingga Engkau akan menjaga dan menyertai kami dalam setiap hal yang Tuhan berikan dan percayakan kepada kami. Pada saat ini Bapak, kami juga mendukung doa untuk percepatan penanganan COVID di Indonesia, dari pusat sampai daerah.
Tuhan yang pimpin dan berkati setiap upaya dan usaha dari pemerintah, setiap kebijakan yang dibuat ataupun peraturan-peraturan yang ada. Tuhan berkati dan pimpin sehingga itu bisa mempercepat penanganan COVID, sehingga kami dapat memulai kembali kehidupan yang normal. Kami juga berdoa untuk para pemimpin negara yang saat ini mencoba mengelola negara ini. Tuhan berikan rasa takut akan Engkau, Tuhan berikan hikmat sehingga segala kebijakan yang mereka ambil seturut dengan kehendak-Mu dan dapat menjadi keadilan dan kebaikan bagi rakyat yang dipimpinnya. Demikian juga untuk para pemimpin di Telkom, ialah Tuhan yang pimpin dan berkati sehingga segala kerja, sehingga segala karya dan kebijakan mereka sungguh akan terus membuat PT Telkom ini boleh melayani dengan lebih baik lagi. Kami juga berdoa untuk beberapa teman yang saat ini terkena COVID-19, Tuhan yang akan terus sertai dalam proses penanganan dan pemulihannya sehingga mereka cepat pulih dan sehat. Kami juga berdoa untuk para karyawan di Telkom Group, ialah mereka sebagai karyawan yang bekerja di Telkom ini boleh memberikan kontribusi yang positif di tempat di mana Tuhan menempatkan mereka. Terutama berkatilah anak-anak-Mu agar mereka sungguh menghayati bahwa ketika Engkau menempatkan di Telkom, sesungguhnya Engkau mempercayakan akan karya dalam kehidupan mereka untuk berkontribusi dan mewarnai. Kami juga terus berdoa untuk anggota Bin Roh Kris di seluruh Jabodetabek. Tuhan yang berkati setiap kegiatan yang diadakan, secara khusus seminar karya muda pada tanggal 20 Oktober nanti. Tuhan yang akan memberkati semuanya, persiapan pelaksanaannya, sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Bapak Surgawi, kami juga menyerahkan anak-anak kami dalam pembelajaran jarak jauh. Kami juga menyerahkan akan keluarga kami dalam situasi dan kondisi yang ada. Bahkan kami juga berdoa untuk keadaan saat ini, di mana banyak sekali demo yang dilakukan oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Tuhan tetap sertai dan pimpin bangsa dan negara kami, sehingga baik pemerintah, aparat keamanan maupun rakyat sungguh boleh mengelola setiap hal yang terjadi secara bertanggung jawab. Bapak Surgawi, kami akan mengakhiri kebersamaan kami dan kami akan undur dari tempat ini. Kiranya berkat-Mu senantiasa menyertai kami. Kami menyerahkan segala sesuatunya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin.